Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya dengan Budi Rahmat. Eh, untuk kali ini, siang ini, mata kuliah untuk Bahasa Indonesia, kode MK-nya 22.0000.2103, kelas SI 403, NIM 230101020089. Kemudian untuk dosennya Pak Niko Hararet S. Hum, eh, MA. Nah, siang ini saya akan menjelaskan eh, untuk UTS MKDU Bahasa Indonesia sesuai dengan materi yang saya dapatkan. Langsung saja, untuk UTS MKDU Bahasa Indonesia, untuk untuk poin A, kelompokkan prasa berikut sesuai kategorinya. Jadi saya di sini sudah mengkelompokkan sesuai dengan yang saya eh, kolek ya, kolek terus dikumpulkan eh, berikut informasi atau jawaban menurut saya atau temuan-temuan yang saya dapatkan. Untuk frasa benda atau nominal terdiri dari buku dari perpustakaan, baju seragam sekolah, kalung emas 20 karat. Kemudian untuk kategori frasa sifat atau adjektifal terdiri dari agak kotor, lebih mudah, kurang sabar. Kemudian untuk frasa preposisional terdiri dari ke Balikpapan, dari Surabaya, serta di kamar. Kemudian untuk frasa kerja verbal terdiri dari sedang menonton, akan berangkat, sudah pulang, penuh sekali, dan tidak belajar. Berikut jawaban untuk poin A ya. Kemudian lanjut lagi untuk poin B. Poin B, lengkapi klausa-klausa di bawah ini menjadi kalimat utuh yang logis. Nah, di sini saya tandain, saya bold ya, untuk jawabannya yang bold hitam dan di bold. Yang poin pertama, masyarakat harus paham literasi digital karena dunia semakin berkembang dengan teknologi yang terus berubah dan ini penting untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Untuk poin 2, dia tidak ditetapkan sebagai tersangka, padahal bukti-bukti yang ada sangat kuat menunjukkan keterlibatannya. Poin ketiga, setelah beberapa waktu menganalisa data tersebut, kita menemukan pola peningkatan yang signifikan dalam penjualan selama minggu-minggu tertentu. Poin 4, sambil menunggu hujan reda, mereka putuskan untuk menikmati kopi di kafe terdekat. Poin 5, meskipun Ami punya tugas menulis esai sebanyak 10 lembar, dia tetap menyempatkan diri untuk membantu temannya yang sedang kesulitan. Poin 6, saya tidak pernah meminta ChatGPT menyelesaikan tugas saya karena saya percaya dan pentingnya harus belajar dan memahami materi yang didapat dan dipelajari sendiri. Poin 7, dia selalu gagal dalam mencoba berwirausaha, maka dia memutuskan untuk mencari konsultan yang berpengalaman di bidang tersebut. Nomor 8, awalnya Doni menggunakan teori sosial dalam penelitiannya. Namun, akhirnya dia beralih ke pendekatan ekonomi untuk mendapatkan hasil yang relevan. Poin 9, pembelajaran jarak jauh memerlukan motivasi yang besar baik dari pembelajar maupun dari pengajar karena interaksi secara langsung
dan dukungan fisik yang biasanya ada dalam pembelajaran tatap muka tidak tersedia atau belum tersedia. Poin 10, dia telah meremukan hati saya sedemikian hancurnya. Namun, saya memutuskan untuk tetap bangkit dan semangat dalam melanjutkan hidup dengan lebih kuat. Nah, untuk soal yang poin B, saya tandain bold. Kemudian, untuk soal poin C, ikuti langkah-langkah berikut untuk melengkapi penulisan paragraf di bawah ini. Nah, di sini saya langsung ke ke kota yang dipilih, ya kan? Ke kota yang dipilih. Yang pertama kota yang saya pilih itu adalah kota DKI Jakarta. Dua hal berikan dua hal penting yang membuat kota tersebut kini cocok menjadi tempat tinggal. Menurut saya, pertama untuk mencari nafkah lebih mudah dibanding di kampung ya, dibanding di kampung. Kemudian untuk poin dua, fasilitas yang sudah lengkap seperti sarana transportasi, infrastruktur, pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat pembelajaran yang modern serta lengkap, tempat rekreasi yang memberikan tempat untuk bersantai dan beraktivitas fisik untuk warganya. Ide gagasan, kualitas hidup di Jakarta kini jauh lebih baik karena peningkatan fasilitas umum, infrastruktur, dan transportasi publik yang saat ini mudah diakses. Menurut saya, paragraf isi poin 1, berkembangnya infrastruktur dan fasilitas umum di Jakarta menjadikan kota ini nyaman untuk ditinggali. Kalimat pengembangnya itu adalah pembangunan LRT, busway, MRT untuk mengurangi kemacetan. Kalimat pengembang kedua, tempat rekreasi yang modern ketika kita diperlukan refreshing. Mudah, banyak pilihannya tempat rekreasi yang saat ini ada di Jakarta. Kemudian untuk kalimat pengembang 3, fasilitas umum yang lengkap seperti pusat kesehatan, pusat pendidikan, dan pusat perbelanjaan yang modern. Paragraf isi 2, kalimat topik hal lain yang telah maju pesat di Jakarta adalah kemajuan teknologi seperti yang saat ini saya bekerja dan dikerjakan, yaitu telekomunikasi di bidang internet. Karena saya saat ini bekerja di bidang telekomunikasi, kebutuhan internet infrastruktur. Kalimat pengembang pertama, jaringan internet berkecepatan tinggi. Kemudian kalimat pengembang kedua, cakupan coverage yang sangat luas. Untuk jawabannya seperti biasa saya tandain bold ya. Kemudian untuk soal D, poin D, buatlah sebuah karangan dari gambar berikut dengan ketentuan. Dengan ketentuan berikut ya. Memiliki 3 paragraf. Paragraf tersebut terdiri dari isi, penutup, dan pembuka. Teks terdiri dari 300 sampai dengan 500 kata. Teks berjudul seperti gambar di sini. Nah, setelah saya perhatikan untuk gambar tersebut, saya menyimpulkan atau punya ide untuk membuat judul jaringan WiFi. Karena memang kebetulan kerjaan saya saat ini. Untuk jaringan WiFi, jawaban serta judul jaringan WiFi. Untuk pembuka, jaringan WiFi adalah salah satu teknologi yang sangat penting dalam kehidupan modern saat ini. Dengan WiFi, kita dapat terhubung ke internet dengan mudah dan nyaman tanpa harus terhubung melalui kabel. Tetapi ada beberapa risiko keamanan yang harus kita perhatikan dan dilakukan pengecekan secara berkala
untuk antisipasi seperti pencurian data atau penggunaan Wi-Fi tanpa izin. Oleh karena itu, diperlukannya meningkatkan keamanan Wi-Fi secara berkala agar terhindar dari risiko yang tidak diinginkan. Untuk isinya, langkah yang pertama untuk meningkatkan keamanan jaringan Wi-Fi adalah dengan cara mengubah nama sandi default router dengan nama ID dan sandi password router baru sesuai dengan keinginan kita. Dengan catatan kata sandi tersebut atau password tersebut tidak mudah untuk ditebak dan diubah secara berkala di setiap minggunya. Selanjutnya, merubah enskripsi Wi-Fi Protect Access WPA2 atau Wi-Fi Protected Access WPA3. Ini adalah WPA3 adalah versi yang terbaru untuk melindungi jaringan dari pencurian data, mencegah akses tanpa izin. Saat ini untuk tipe Wi-Fi Protected Access WPA3 adalah yang modern dibanding WPA yang sebelumnya, yaitu WPA2. WPA3 sebagai versi yang terbaru yang lebih kuat dan tahan terhadap brute force. Brute force itu sendiri adalah serangan yang mencoba semua kemungkinan kunci enskripsi hingga menemukan kunci yang benar. Sehingga penting juga kita mengajarkan kepada teman dan anggota keluarga tentang pentingnya keamanan jaringan Wi-Fi. Kita bisa mengajarkan untuk tidak membagikan sandi kepada orang lain, serta tidak mengklik lampiran yang mencurigakan dalam email atau pesan teks untuk mencegah resiko yang tidak diinginkan. Untuk bagian penutup, meningkatkan jaringan Wi-Fi adalah penting untuk melindungi data dan privasi kita. Dengan mengubah nama dan sandi router secara berkala, menggunakan enskripsi Wi-Fi yang terbaru dengan WPA3, dan mengajarkan teman dan anggota keluarga kita tentang pentingnya keamanan jaringan Wi-Fi tersebut, kita akan lebih mudah dan lebih nyaman untuk menggunakan Wi-Fi tersebut dan tidak tidak perlu worry ya, tidak perlu khawatir dengan serangan-serangan yang akan dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian presentasi perihal UTS untuk bahasa Indonesia, untuk bahasa Indonesia dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.